Oke, mau silakan. Sebelum direkam, butuh berapa orang? Oh, oke. Yang akan bertanya 2 orang ini, saya yang akan satu. Gak, maksudnya dia bertanya dari sini berapa orang? Dari Boleh, mungkin boleh Bapak atau yang lain. Bapak, kalau boleh tahu Bapak semua bagian apa? Harus dipanggil. kemanapun kita pergi, yang pertama kita memperkenalkan diri dulu, kampus mana, si sekolah, artinya di mana, itu asik kan? Oh, itu asik. Asik. Itu biasa ditarik pakai tanda penduduk. Asik, dinamis. Asik apa namanya? Dinamis. Arsip statis tapi masih sering digunakan. Saya nih sekarang ngobrol nih. Saya ngobrol sama Mbak Rama. Ya, Rama kan? Nimas. Oh, Nimas. Saya ngobrol sama Mbak Nimas sama Bang Rama nih. Saya mengeluarkan suara ini dari dalam. Oh iya, ini arsip suara. Iya. Arsip rekaman. Arsip Rekaman. dengan suara. Jadi arsip itu memang sederhana, tapi kalau luas banget, ya kan? Ada orang bilang arsip suara, dikira arsip suara itu hanya sekedar musik, padahal suara itu suara, kan musik pun dari suara. Oke, berapa lama di sini? Mungkin sebelum zuhur kita selesai. Oh, ini 2 hari, 3 hari. Enggak Pak, enggak sampai sejauh itu Pak, alhamdulillah. Jadi orang itu mesti lama, senyum, itu asik bukan? Kita senyum nih, menyambut orang dengan kesenyuman, itu asik bukan? Arsip ingatan. Asik itu banyak, itu bisa asik kenangan, ya kan? Oh iya. Oh dia senyum, oh dia suka marah, asik. Contohnya apa? Kan orang bilang, kan iklan itu iklan loh, iklan itu kan asik ya. Iya. Tapi dengan senyuman orang daya tarik, oh iya ya, abang-abang tuh orang suka senyum, ya kan? Itu kan asik. Iya. Kalau boleh saya tahu nama saya siapa? Bapak Salam Natura. Bener nggak nama saya? Bener. Bener dari mana? Terus Benar dari nama saya. Saya di sini selaku Arsip Aris. Saya juga masih banyak belajar, bukan semata-mata dengan saya Arsip Aris itu saya tahu semua, tidak. Jadi kita sama-sama belajar sebelum mbak-mbaknya masnya dulu. Saya udah duluan seperti itu. Ya kan, hanya di awal pergi ke sono cari koresponden, ya kan. Kalau saya dulu itu magang, kalau sekarang magang ada nggak PKL? Kayaknya ada nanti semester 6. Berapa lama? Tapi 6 belum tahu. bulan kan? Kalau magang itu biasanya 6 bulan. Di mana deh? Kalau tempatnya belum Kita yang nentukan apa kampus? Kita sendiri yang menentukan. Kalau dari cutting di jurusan lain. Kami baru ada jurusannya tahun kemarin soalnya, jadi belum ada itu. Itu kalau boleh saya tahu S1 dan 3 apa? S1. S1. Iya, soalnya Fakultas Ilmu Pendidikan. Pendidikan, setahu saya kalau kearsipan itu belum ada S1. Kearsipan itu ada D3, tapi kalau dia mau diakui S1-nya diploma 4. Jadi kadang-kadang itu yang diganjal bagi saya, kenapa bagian kearsipan itu nggak ada S1. Selain itu ada. Akhirnya biasanya itu lulusan perpustakaan itu jadinya S1. Kalau perpustakaan oke. Beda ya. Tapi untuk kearsipan itu nggak ada S1. Ada D3 ya. Nanti kalau maupun tambah lagi setahun. Yang anehnya S2-nya juga nggak ada. Cuman kalau kearsipan itu banyakin mencari bimbingan Bimbingan. atau kita ikutin
istilahnya kegiatan kearsipan yang ada sertifikasinya. Ya. Sini. Nih kenalkan Bu Lamindo selaku kearsipan ya. Teman-teman masuk aja dari tim yang hari ini. Duduk di sini. Adik-adik boleh silakan duduk. Sana duduk. Kebetulan kita terimanya di ruang layanan. Ini Pak Salam, Iya. Pak Aris ya. Mohon maaf tadi kita sebenarnya udah siap 9.30, tapi memang karena adik katanya mau nunggu dulu semua lengkap. Jadi saya terima telepon dulu sebentar dari layanan. Oh, Minta maaf Bu, saya nggak apa-apa. sambil diisi. Kan iya, kalau hanya sebagian takutnya informasinya nggak Iya. sama ya Pak. Izin punya baru. Izin punya baru. Iya. Kalau gitu boleh kami mulai sesi wawancaranya. Boleh, boleh. Boleh, tapi sebelumnya boleh kenalan dulu Mbak Nyimas ya. Saya ini mas. Nyimas, lalu Mbak Paradini, Saya apa? Bu. ya. Raisya, oh ya, Vicky, Salsabila, Saya. Ramadan ya. Yang paling ganteng. Ya, makanya. Ini. Hebat dia, berani dia. Jadi dia nanti Bu ya, kira cengah. Mau kenalan lagi dengan ibu nama ibu. Saya Ibu Lamindo dari seksi kearsipan ya. Kita di sini ada teman-teman arsiparis. Ini ada Pak Salam dan Pak Heru yang hari ini. Heru. Kemudian kita ada pengelola arsip, ada Mbak Tia yang hari ini kebetulan pelayanan sama Pak Firudin. Ini tim kita. Boleh nggak ya? Bukan kayak gitu. Ya, untuk sesi Yang mana tuh? Kalau kan di arsiparis kan dengan pengelola arsip kan berbeda. Arsiparis itu artinya sudah memang mengikuti fungsional ya Pak, diklat, sudah diangkat. Nah kalau pengelola arsip itu dia memang fungsinya mengelola arsip, tapi belum ada diklat fungsionalnya. Seperti pustakawan, nah, itu kan pustakawan itu sama sebenarnya, artinya dia fungsional. Gimana Pak Salam? Boleh? Udah mulai mungkin tadi ya Pak, saya Belum, belum. oh, belum. Baru udah belum. Ini Menunggu ibu. kita memang dapat pertanyaan ya Pak kemarin ya. Ini memang tidak bersamaan dengan pas suratnya, jadi kita baru mau koordinasi tuh apa namanya, apa sih yang keperluan observasinya, mungkin bisa diterangin dulu ya Pak ya dari observasinya di sini untuk apa gitu ya, sebelum kita masuk ke apa-apa yang adik-adik mau tanyakan. Tujuan kami sih utamanya kami ingin menuntaskan tugas mata kuliah manajemen rekod dan arsip. Tujuan observasi ini untuk mengetahui bagaimana sih cara lembaga arsip itu bekerja. Jadi makanya kita kesini. Kita juga tahu lembaga ini tuh dari salah satu dosen kami Pak Firmansyah tentang lembaga kearsipan di sekitar Jakarta. Pak Firmansyah, Firmansyah. Pak Firmansyah yang beliau ini apa? Dia dosen kami, tapi sebelumnya dia juga Kepala dinas. Kepala dinas. Oh iya. Salam nanti sama Iya, beliau. makanya saya memastikan nih Pak. Salam hormat buat Pak Firmansyah ya. Kehilangan ya? Hah? Firman kehilangan? Itu judul lagu. Nggak usah terlalu ketegangan. Supaya keluar ilmu semua, kalau itu kan nanti langsung nggak keluar. Itu nanti salam ya dari Bu Lamindo, Dari Pak Salam. salam Pak Firman. Itu dulu kepala dinas kami ya. Berapa tahun Bu? 2 Setengah. setengah. Berdua.
Oh jadi beliau ini ya Mbak, Apa ya? dengan Kakulir ini ya kebetulan. Iya, bagus dosen. Ya. Ini satu tim, Ini satu tim, satu kelompok. satu kelompok. Baik, kemudian nanti ini untuk observasinya ini mata kuliah tersebut memang bahas khusus kearsipan ya Iya. nanti. Tentang bagaimana rekod dan arsip bekerja, gimana cara pengolahannya, gimana tempat penyimpanannya, bangunan maupun anggotanya. Gimana Mas Boleh, Lam? Kita lanjut. lanjut aja ya. Lanjut. Silakan. Saya izinkan kami dengan sesi wawancara. Begini, untuk Bapak Ibu, tanya pertama itu kenapa gedung pusat perpustakaan dan arsip Jakarta Timur itu dibangun di wilayah ini? Karena kan untuk kami yang baru pertama kali kesini itu lumayan agak kesulitan ya Bu untuk ke gedung ini karena emang agak ke dalam tempatnya, atau mungkin karena dibangun di sini tuh karena banyak sekolahan, jadi banyak anak-anak yang pengen baca ke perpustakaannya gitu. Jadi kalau boleh tahu alasannya kenapa dibangun di wilayah ini? Mas Lam mau Jadi gini, yang pertama, kenapa dibangun di wilayah ini? Karena kita ini kerjanya kan di pemerintah DKI. Pemerintah DKI itu mempunyai aset tersendiri ya. Jadi aset Pemda itu sudah ditempatkan, ini kelurahan, ini pemerintah, ini pendidikan, semua sudah ada aset. Jadi kalau kita pun membangun adalah di aset pemerintah itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dibangunkan di sini? Yang pertama, jauh dari keramaian. Yang kedua, jauh dari suasana banjir. Kebetulan sih nggak pernah banjir Bu ya. Nah, yang ketiga, kalau saya bilang mungkin juga terkena jauh dari kebakaran. Karena kan gedungnya sendiri nih. Kalaupun dia untuk kebakar itu rawan lah. Mudah-mudahan tidak terjadi karena di luar penduduk ya. Walaupun ada penduduk istilahnya ada jarak berapa ratus meter. Itu. Yang ketiga, kalau dibilang jauh mungkin karena awal kali ya. Karena awal, biasanya kalau kita kemana pun awal-awal baru kita mengeluh, jauh, kok sulit, kok susah, karena tidak ada kemauan untuk umpamanya yang dituju. Tetapi dengan mbak-mbak itu sama abang-abang di sini, karena ada yang dituju, walaupun jauh itu terasa dekat, ya kan? Walaupun susah, toh nyatanya sampai, Iya. ya kan? Nah kalau peminat warga masyarakat banyak yang di sini, hanya mungkin jamnya tidak belum kita tentukan. Yang jelas mereka itu datang dari jam buka sampai tutup. Nah datang itu kan bisa satu, bisa dua. Dan sini banyak yang datang tuh warga tuh anak-anak ya. Iya. Anak-anak bisa bermain, bisa sambil melukis, macam-macam. Nah itu makanya dibangunnya di sini. Itu yang keempat ya. Yang kelima, kita dikelilingi oleh sekolah-sekolah. Ini kan sekolahan SMA, SMP Pak? SMP 62, 62, terus satu lagi SMA 54. SMA, ada SD-nya juga. Jadi RPTRA-nya juga ada di depan, ya kan? Nah makanya memang di sini sudah didirikannya sudah beberapa tahun yang lalu lah di sini. Makanya kalau suasana untuk belajar, kalau saya rasa jauh dari keramaian, kan hening ya. Nah, itu sih mungkin ya. Nah, mungkin ada ibu tambahan. Iya, jadi Sudin Pusip Jakarta Timur ini sama seperti Sudin Pusip di kota administrasi lain, karena Jakarta Timur letaknya di sini, ada Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan. Kami berada di Jakarta Timur yang merupakan suatu tempat di dalam komplek pendidikan Rawabunga. Jadi mungkin dasar pemikirannya ini adalah komplek pendidikan yang dimiliki Pemprov DKI, di mana ada perpustakaan yang bergabung dengan kearsipan, menunjang juga mungkin ke pendidikan ya. Gitu.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan tadi terkait kendala jamnya tadi ya memang ya kadang kita menyadari juga karena posisinya memang kita paling belakang. Tapi sejauh ini kegiatan-kegiatan terutama perpustakaan sudah banyak yang mengetahui ya Pak Saleh, karena mereka sudah mulai sering mengadakan kegiatan atau juga melakukan kunjungan buat perpustakaan. Kira-kira sih seperti itu ya. Silakan mungkin Pertanyaan selanjutnya itu jenis arsip yang diterima di lembaga ini tuh apa aja, dan bagaimana tuh proses akuisisinya yang dilakukan oleh Studi Inklusif Jakarta Timur ini? Oke. Ibu jawab. nanti saya coba jawab ya Bapak. Nanti mungkin menambahkan, boleh silakan. Jadi gini, kalau kita ini kan Sudin, Iya. istilahnya kepanjangan, kalau manusia ini kepanjangan tangan dari dinas. Iya. Kita ini boleh bilang wilayah. Kalau kita melakukan akuisisi itu, kita turun dulu ke UPD, unit-unit terkait ya. Kita turun dulu mengecek apakah perlu memang kita akuisisi arsipnya, ya kan? Yang jelas setelah kita akuisisi, kita lalu membuat daftar arsip. Daftar arsip, kenapa dibikin daftar arsip? Supaya arsip tersebut sesuai apa sebenarnya arsip itu yang perlu diakuisisi ke sini, ya kan? Setelah itu baru mereka pakai UPD, unit terkait, menyerahkan kepada kita. Itu kalau di posisi ya. Nah seperti kalau umpamanya contoh kecil, kalau memang UPD itu untuk ruangan lingkupnya sudah tidak memadai. Nah, ya kita akuisisi, ya selama ini sih kita belum pernah memang akuisisi instansi. Yang jelas akuisisi itu banyak yang dikerjakan dari dinas. Karena kami pun di sini kalau sudah penuh, kami akan transmigrasikan atau dipindahkan ke dinas itu asing. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu di Studi Inklusif Jakarta Timur itu apakah terdapat digitalisasi arsip? Digitalisasi arsip kita selalu mengerjakan digital, tetapi kita sering melakukan itu kadang-kadang sekali lasiga ya, layanan arsip warga. Jadi kita turun ada kegiatan di luar sudin kita, ada sebagian besar masyarakat warga kalau memang mau digital ke sini kita layani. Kebetulan ini ruangannya, alat-alatnya juga kita ada di sini. Jadi berarti ada ya di sini? Ada di sini semua. Jadi kalau kita turun lasiga, layanan arsip warga itu sekalian kita digital. Cuman digital itu arsipnya itu kita tidak nyimpan. Itu kan rahasia. Kalau kita bawa ke kita, dasar hukumnya kan nggak ada. Kalau hilang arsipnya gimana? Jadi kita hanya menjelaskan arsip itu fungsinya apa sih, lebih condong ke arah mana sih. Kadang-kadang orang zaman sekarang ini mohon maaf ya, dengan arsip itu cuek. Begitu ada masalah, begitu ada kesandung masalah, baru mencari arsip saya di mana sih, ya kan? Nah, sebenarnya arsip itu dibilang sederhana, tapi luas. Penjabarannya itu luas. Hanya selama ini kami memang melakukan digital. Kalau ada yang minta atau kami begitu turun ke warga, ya kan, itu pun melalui kelurahan, itu kita lakukan digital. Mungkin itu ya. Sedikit menambahkan lagi, tadi sudah dijelaskan Pak, digitalisasi ini kita lakukan ya adik-adik, biasanya secara sosialisasi kita lakukan ke masyarakat melalui layanan kearsipan ya, SIGA. Kita mengedukasi masyarakat bahwa arsip yang mereka miliki, arsip keluarga, itu kan bervariasi. Ada arsip tentang kependudukan, misalnya mulai dari KP,
akte kelahiran, ada kartu keluarga, lalu mungkin ijazah dari putra putrinya. Nah, kita mengedukasi arsip-arsip ini agar mereka bisa membackup di digitalisasi. Jadi nggak hanya fisiknya yang tersimpan, mereka juga punya soft copy-nya. Itulah yang kita layani melalui program layanan arsip keluarga. Seperti yang tadi Pak Salam sampaikan, kami hanya membantu mengalimediakan. Jadi pada saat kita berkunjung ke RW atau RPtra atau aula kantor kelurahan, kami membawa alat, lalu di situ kami buka pelayanan. Arsip yang mereka digitalisasi langsung kami kembalikan saat itu juga. Jadi mereka menunggu tidak dititipkan, dan soft copy-nya kami berikan dalam bentuk flash disk untuk mereka nanti simpan. Kalau mereka mau pakai cloud dan seterusnya, itu kan sudah menjadi tanggung jawab pribadi pemilik arsip. Data yang ada di kami akan kami hapus karena itu merupakan tanggung jawab pribadi. Jadi edukasi seperti itu kenapa perlu, karena ada beberapa wilayah ada yang rawan banjir, ada yang rawan kebakaran, ada yang padat penduduk. Jadi akan lebih baik mereka arsip fisiknya tersimpan, tapi mereka juga punya selanjutnya itu bagaimana proses pengelolaan, salah satunya itu bisa klasifikasi dan bagaimana cara perawatan arsip yang konvensional itu atau digital itu yang ada di Sudin Pusip ini gitu. Cara apa tadi mengolah? Ya. Kalau mengolah itu apa kita ke depo aja? Apa boleh? Soalnya nanti kita Nah, jadi gini, kalau mengolah itu kita pilah-pilah dulu ya. Kita sortir dulu. Ada klasifikasi di situ. Tapi umpamanya nama milah-milah, mengolah, memilah, mensortir, menginventarisasi. Kan banyak gitu. Mengolah, mensortir, ya kan? Mengklarifikasi, terus apa lagi? Inventarisasi. Ya. Jadi gitu. Kalau memang bukan arsip, itu kita sisihkan dulu. Tapi bukan sisihkan dulu buang, bukan. Kita tumpukin dulu. Setelah nanti diolah, ini arsip, benar-benar itu arsip, baru kita bikin inventarisasi. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Supaya nanti begitu dalam pendataan, nomor 1 itu apa, nomor 2 itu apa. Setelah itu kita bikin lagi, ada JRA-nya, jadwal retensi arsip. Jadi ada usianya. Nah, JRA, jadwal retensi arsip ada. Nah, cara nanti menyimpannya kan begitu tadi ya. Nah, kita di sini ada roll back, ada arsip. Nah, terus tadi pertanyaannya untuk apa, merawat ya? Iya, merawat. Nah, kita merawatnya itu kita pakai apa? Kapur bagus apa? Kapur bagus. Kapur bagus, kapur apa? Kamper ya? Kamper. Oh, Oke. Apa kenapa ini ya? Terus ada roll opaque. Ada plat arsip, ada roll opaque. Nah, untuk kabinet. Terus untuk perawatannya kita selalu setahun 2 kali fumigasi. Mencegah supaya tidak ada rayap, supaya tidak ada kutu arsip. Mau lihat kutu arsip itu seperti apa? boleh nanti ya. Ini yang duduk depanmu kutu arsip. Taunya kutu buku ya. Nah, itu kutu arsip itu Pak, itu ya Pak. Saya yang menemukan, semua ya, Pak. saya yang menemukan kutu. Oke, lanjut apa lagi? Selanjutnya ini bagaimana sih Pak kebijakan pengelolaan kearsipan di Sudin Pusip Jakarta Timur ini? Apa dari sini tuh ada pengelolaan kebijakan sendiri atau ngikutin dari Andri gitu? Jadi gini, kebetulan kebijakan itu kita ada dasar. Nah, mungkin nanti Ibu nambahkan sebagian. Kita tuh memang arsip itu kita Sudin kita mempunyai dinas, tetapi kita juga masih berkolaborasi dengan Andri. Ada
dasar-dasar dari ANDI itu ada perundang-undangnya, terus kita pun ada perda daerah ada. Cuman mana yang lebih dominan buat kita nih? Kalau memang ada dasar hukumnya kuat itu kita pakai. Bukan semata-mata ini saya loh, ini apa kata saya nggak begitu. Jadi kita ada dasar hukumnya semua. Jadi di dalam mengolah arsip itu kita ada poin hukum semua seperti itu. Jadi kalau mengolah tentang kearsipan itu semua termasuk ini ya, kalau kita mengadakan kegiatan BIMTEK atau apa, kita selalu melibatkan ANDRI selaku sering kita lihat selaku narasumber seperti itu. Karena kebetulan kita di Pemda ini berkolaborasi dengan ANDI, kan ANDI itu kan Republik Indonesia ya, Arsip Nasional Republik Indonesia. Kalau kita ini kan cuma di Pemda, makanya kita juga bernaung ke ANDI. Ada juga kita berdasarkan juga ada perda dari Pemda sendiri itu. Ini juga ada namanya. Tentu dalam kebijakan pengelolaan arsip kami itu tetap mengacu kepada undang-undang, kan sudah ada yang mungkin teman-teman tahu undang-undang kearsipan 2009, juga ada PP-nya juga, PP 28 ya, tahun 2012 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang 43. Nah, di Dinas Perpustakaan kami ada Pergub nomor 6 tahun 2025 tentang pengelolaan kearsipan. Jadi pada Pergub ini untuk dijabarkan siapa itu pencipta arsip, lalu apa saja termasuk kegiatan pengelolaan arsip, dan bagaimana kegiatan pembinaan dan pengawasan kearsipan. Itu gambarannya. Jadi tentu kami ada kebijakan yang kami ikuti, tetapi kebijakan itu merupakan pergub, merupakan peraturan gubernur nomor 6 2020. Ya, selanjutnya itu bagaimana aksesibilitas arsip yang ada di sini itu Pak untuk masyarakat atau pengguna lain jika ingin melihat arsipnya gitu. Ada aksesibilitas itu bagaimana? Jadi begini ya, kalau untuk masyarakat selama ini belum ada dari masyarakat itu berkunjung untuk arsipan, ya kan? Tetapi karena kita ini kebanyakan yang berkolaborasi dengan OPD, kantor-kantor terkait, itu kadang-kadang kantor ke sini itu pun sharing mengenai tentang arsipan. Kalau untuk masyarakat itu karena kita ini boleh saya kasih tahu belum ada arsip masyarakat ini. Jadi kalaupun ada mungkin tempatnya nggak di sini, tempatnya itu di dinas. Nah, karena di dinas itu dia mempunyai rolopek, dia mempunyai kardek, mempunyai tanah api. Jadi aksesnya terjamin semua. Kalaupun di sini itu untuk saat ini belum, mungkin kedepannya mudah-mudahan warga atau masyarakat sadar tentang kearsipan. mungkin menambahkan ya Pak Salah. Jadi aksesibilitas arsip ini kami ini sudah inklusif secara organisasi, kita adalah unit pengolah ya. Jadi hanya melayankan arsip kepada internal Sudinfusif dan termasuk kalau ada keperluan misalnya dari pihak eksternal pengawas. Nah, untuk ke masyarakat misalnya membutuhkan, kita itu melalui layanan yang ada di website Dispusif. Itu ada petunjuknya melalui layanan PPID. Jadi mungkin nanti di PPID itu ada alur atau mekanismenya seperti apa. Jadi ketika memang meminta pelayanan harus juga mencantumkan secara jelas identitas dari yang pemohonnya. Untuk keperluan apa kan ada form yang harus diisi. Jadi ada di website dispusif.jakarta.go.id itu ada alur mekanisme atau permohonan kalau mau mendapatkan layanan. Itu secara berarti online ya. Iya. Ini maksudnya langsung yang mari gitu ya. Iya, ada atau enggak? Nah, kalau sementara ini belum ada sih. Tapi kalau untuk online tadi itu tadi udah ada websitenya Bu ya. Tapi kalau untuk mereka tuh langsung di sini
tetap melalui PPID karena PPID itu adalah penjabat pengelola informasi daerah ya Pak ya, itu adalah suatu lembaga, jadi mereka yang akan mendata permohonannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Kemudian oke, lebih lanjut gimana sih Pak Bu proses pemusnahan gitu atau migrasi arsip yang ada di sini? Kalau untuk arsip yang tadi sudah Bapak bilang yang ada masa retensinya gitu, nah, itu cara proses pemusnahan. Cara memusnahkan, kebetulan kita itu belum pernah memusnahkan. Nah, memusnahkan itu ada perbuknya, ada aturannya. Jadi dia punya tim, terus si pencipta arsip, terus biro hukum, kas daerah, termasuk itu kalau dimusnahkan. Tetapi yang selama ini kami lakukan, kami hanya memindahkan ya dari UP ke UK. Jadi UP dari Sudin ini ke dinas. Jadi itu kalau memusnahkan itu kan bisa kategori dihapus ataupun dirajang. Jadi kalau kami memusnahkan itu bukan kategori kami yang rajang, bukan. Jadi kami kirim ke dinas. Berarti di sini kan hilang, ya kan? Kalau dimusnahkan berarti hilang di depan mata udah nggak ada, ya kan? Itu selalu kami kirim berdasarkan itu tadi, kita bikin daftar arsipnya dulu. Sudah bikin daftar arsip, baru kita bikin berita acara bahwa barang itu sudah kita kirimkan ke dinas. Jadi nanti di dinas mereka dilihat lagi di daerahnya. Nah, dimusnahkan itu nanti itu ada pemusnahan itu di dinas. Dan kalau kita belum ada memusnahkan arsip, adanya yang melakukan itu adalah dinas. Dan ada unit terkait, ada 5 unit terkait ya, biro hukum, inspektorat, si pencipta arsip, pejabat, termasuk arsipalis. Ya, seperti itu. Kedatangan. Oke, jadi menambahkan pemusnahan arsip ini di Sudin Pusip itu kalau di kita itu baru memindahkan ya, jadi penyusutan itu ada pemindahan, pemusnahan, ada penyerahan. Nah, kalau di kami karena kami UP, kami itu melakukan pemindahan arsip dan aktifnya kepada UK-nya, yaitu kepada dinas kami. Begitu juga mungkin OPD lain dari Sudinnya menyerahkan ke dinas mereka. Nah, kalau yang tadi arsip yang dimusnahkan itu kita kembali lihat jadwal retensi arsip atau usia arsip tersebut. Dan untuk pemusnahannya seperti tadi disampaikan ada mekanisme yang harus diikuti. Jadi mulai pembentukan panitia untuk menilai arsip, menyeleksi arsipnya, kemudian dibuatkan daftar arsip yang diusulkan musnah, dinilai arsipnya, lalu meminta persetujuan itu melalui mekanisme rapat ya, jadi bisa mungkin beberapa kali karena nanti baru akan ada penetapan arsipnya yang akan dimusnahkan. Nah, pada saat tadi melakukan penilaian dan permintaan persetujuan inilah ada unsur yang diundang ya Pak Salam, Yeah. mulai dari pencipta arsip untuk konfirmasi, lalu biro hukum, inspektorat, arsiparis. Jadi prosesnya itu ada proses sebelum menuju ke pemusnahan arsip. Kira-kira itu yang bisa disampaikan. Nah, selanjutnya itu bagaimana proses audit atau evaluasi yang ada di Sudin Pusip Jakarta Timur? Audit apa nih? Proses audit kayak semua pengelolaan itu sudah dilakukan dengan benar gitu, kayak misalnya ada penyimpanan sudah benarkah atau akuisisinya sudah benarkah. Maksudnya gini, yang di audit itu kitanya yang Sudin Pusip apa? Kita mengaudit. Mengaudit arsip yang sudah disimpan gitu kayak Oh begitu. Jadi kita memeriksanya. Seperti itu. Jadi gini, itu berarti intern ya.
Intern apa enggak? Intern di sini apa di luar? Di sini. Di sini. Ya. Kalau di sini kantor HTG seperti ini. Kayak teman saya umpamanya Pak Heru ya, sudah mengerjakan daftar arsip. Kayak sekarang kami melakukan ke Arjuna. Oh, Arjuna. Arjuna kita melakukan di Arjuna. Di Arjuna itu memang betul-betul tik semua. Kalau di Arjuna itu nggak ada. Oh ini umpamanya 4 lembar, kita itu 4 lembar. Jadi nggak boleh begitu. Jadi berapa lembar nih? Ada 4. Semuanya kita ketik. Semua diketik. Itu namanya daftar isi berkas. Kalau daftar berkas depannya doang, dalamnya enggak. Nah, kalau umpamanya depannya doang, dalamnya enggak, bisa hilang lembar pertama atau lembar kedua. Tapi kalau daftar isi berkas semuanya, jadi kalaupun hilang rawan susah untuk hilang. Kenapa? Dia udah ada lembaran. Jadi untuk auditnya selalu kami melihat kebetulan kami sudah sama pimpinan, kita lakukan, kita audit sesuai enggak apa yang dikerjakan sama Pak Heru tadi atau Pak Tri yang diketik di dalam komputer sama isinya. Karena kalau tidak sesuai, takutnya ini salah tipu. Karena yang validasi nanti pimpinan, ya kan? Sampai saat sekarang ini kita sudah masukkan ke Arjuna. Jadi cara mengauditnya, kalaupun nanti dari dinas datang kemari, kita sudah tidak khawatir. Sekarang dari dinas nggak usah kemari lagi ke Arjuna. Cukup kami ngerjain di sini, di sana udah bisa ngaudit. Umpamanya Pak Salim ngerjain apa sih hari ini? Saya bilang, saya udah kerja kok, udah 50 lembar. Dicek dari dinas, nggak 50 lembar, hanya 5 lembar. Bahkan teraudit kami kerjanya. Seperti itu ya. Oke. Mungkin Ibu ada tambahan? Iya, jadi itu adalah salah satu sistem yang saat ini mendukung pengelolaan arsip yang ada di Sudin kami ya. Jadi betul adik-adik tadi kan sudah dilakukan dulu tadi proses sortirnya, lalu di input, lalu nanti akan dicek lagi oleh atasan langsung di dalam sistem tersebut. Itu adalah salah satu bentuk mekanisme untuk memastikan bahwa data-data atau informasi yang dicantumkan itu sudah sesuai dengan fisik arsipnya. Kira-kira itu sih tambahannya. Jadi audit di sini memang luas karena memang kami juga harus melakukan, dan memang kami juga membantu agar unit kerja yang lain pun memiliki pola yang sama. Jadi dia memiliki daftar arsip ya, dan daftar arsip itu harus sesuai dengan fisik arsipnya. Terus selanjutnya, apakah ada kebijakan khusus terkait perlindungan data pribadi dalam pengelolaan arsip yang ada di sini? Nggak ada ya tadi. Iya, nggak ada. Jadi memang tidak ada data pribadi masyarakat itu yang langsung kami simpan ya, karena memang tadi merupakan tanggung jawab pribadi dari masyarakat ya Pak ya, masalah gitu. Paling kami hanya melakukan edukasi, mendorong seluruh masyarakat tuh sadar arsipnya. Untuk selanjutnya itu untuk pengelolaan arsip, apakah ada kayak pelatihan pegawai gitu Pak, atau kayak pelatihan khusus yang mana biar memaksimalkan kesiapan untuk pengelolaan arsipnya gitu? Jadi gini, untuk SDM ya. Kalau itu, ini contohnya seperti ini. Ini udah pelatihan namanya. Ini kan pelatihan nih, tetapi secara teori, ya kan? Nah, tapi selama ini kita melakukan ada sosialisasi, ada bimbingan, ya kan? Bimbingan itu kan suatu secara tidak langsung ya. Penataan arsip itu melalui SDM, ya kan? Kan itu pertanyaan. Nah, yang selama ini kami lakukan, kita ada bimbingan ya Bu ya. Terus kita sosialisasi ke kantor-kantor yang KPD lain. Selain di sini, kita turun juga ke kantor-kantor lain seperti itu contohnya. Oke, ada kamu dulu. Ya mungkin seperti tadi untuk pengelola arsip yang ada mungkin di unit kerja
ya di Jakarta Timur kita sering mengundang juga secara rutin ya Pak ya, setiap tahun kita undang mereka untuk bimbingan teknis di sini untuk mendapatkan informasi baru terkait pengelolaan arsip. Dan untuk para arsiparis di sini termasuk pengelola arsip, kami juga ikutkan kalau misalnya ada kegiatan diklat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait arsiparis, ataupun misalnya ada semacam BIMTEK yang diadakan oleh dinas kami juga tetap meningkatkan kemampuan daripada kami termasuk para arsiparis dan pengelola arsip di sini. Jadi kita tidak hanya unit kerja yang lain yang kita bantu melalui bimbingan, tapi kita pun meningkatkan juga untuk diri kita masing-masing. Gitu. Ya, pelatihan juga ada umumnya kayak ASN gitu. Betul, yang diselenggarakan biasanya kalau itu kan diklat itu oleh BPSDM. BPSDM misalnya ada diklat untuk arsiparis seperti Pak Salam sudah pernah ikut di sini, lalu ada BIMTEK mengenai arsiparis, Pak Heru juga ya Pak Heru, Iya, Bu. Ya. sudah beberapa kali diadakan oleh BPSDM maupun dinas juga ikut serta. Dan juga ada beberapa dari teman-teman pengelola arsip misalnya terkait bagaimana layanan kearsipan. Oke, selanjutnya itu apa saja tindakan emergensi dan antisipasi jika misalkan ada kehilangan gitu atau kerusakan arsip yang disebabkan oleh bencana gitu. Jika ada bencana. Iya, Kalau, jika ada bencana gitu. ada yang busuk lah. Ya, seperti Mafia lah gitu. tapi apa ya hewan-hewan kecil gitu, kalau apa ya amit-amit lah kalau ada yang masuk ke tempatnya kalau udah pakai kayak Tikus gitu ya. tikus Cowok gitu. ya gitu. Nah, kan kita udah melakukan fumigasi Oh, fumigasi 2 tahun sekali sudah. setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Kita melakukan fumigasi terkecuali hamanya kepala hitam ya kan kita punya amanah Oh, ya kan orang mau maling di sini masuk kita punya amanah ya keamanan kita tuh kebetulan mereka mau boleh muter dari keamanan. Kalau umpamanya orang nyusup kayak umpamanya mbaknya nyusup di sini kayak mbak nyusup itu kita langsung komunikasi ke bawah. Sekarang nggak usah pakai alat lah, ini aja oh iya. kita butuh cekrek tolong ditahan di bawah selesai ya kan kena orang tersebut kan begitu. Kalau gitu apa pernah ada kasus kehilangan di sini? Kehilangan untuk apa kehilangan apa dulu nih Kehilangan salah satu arsip. arsip ya. Kalau arsip itu belum insya Allah nggak ada hilang, tapi kalau sandang mungkin ada. Ini pasti sudah sering hilang Pak. Tapi kalau arsip janganlah sampai hilang. Oh, Jangan sampai hilang. Karena apa? Kami sendiri di kami itu terjaga 1 kali 24 jam. Kebetulan di ruang depo kami itu sepenuhnya dengan CCTV. Dan mungkin nggak semua orang bisa melihat CCTV itu. Orang itu kalau kami buka, oh Mas Lama, CCTV kami di sini loh. CCTV kami di sini itu namanya membongkar arsip bukan? Iya. Arsip apa namanya? Video. Hmm? Arsip pengawasan. Kalau seperti komputer, CCTV apa? Arsip benda. Budget. Kayak kamera itu arsip. Video. Arsip benda. Ada. Video. Jadi arsip itu mau kita mau pandang sebelah mana, sudut mana. Jadi makanya kalau di depo kami, walaupun sekarang ada namanya nih, siapa pun dengan enggak. Karena begitu dia melakukan pekerjaan yang saya perintahkan, kita tolong ke dia. Begitu udah selesai, kita cek lagi sesuai nggak apa yang dikerjakan. Karena arsip itu seperti itu, mesti sesuai dengan asli. Selanjutnya itu bagaimana pendanaan untuk Pak dalam pengelolaan arsip yang ada di sini, entah mungkin dari dinasnya atau dari mana gitu. Dana itu apa dulu? Dana pengelolaannya atau membuat pengelolaan di sini.
Bu, gitu. Jadi kalau pendanaan pengelolaan arsip di Sudin Musik ini kita ada namanya APBD ya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kami juga ada APBD melalui itulah kami menganggarkan kegiatan pengelolaan arsip yang ada di Sudin. Jadi melalui APBD. Jadi, dengan adanya APBD itu kita udah tahu untuk pengelolaan arsip, lalu untuk melakukan kegiatan kita sepanjang tahun sudah ada. APBD itu kan memang itu setiap tahun sekali. Iya, APBD itu per tahun kan 2024. Setiap unit kerja memiliki itu untuk melakukan operasional kegiatannya. Iya, apa ada tantangan tertentu saat pengelolaan arsip ini, kayak arsip yang rapuh atau yang punya level-levelnya? Tantangannya, Ini tantangannya apa? tantangannya banyak. Ya, banyak ya. Yang pertama tantangannya debu, Debu. Oh iya. ya kan? Yang kedua butuh arsip. Kalau kita melakukan akuisisi, yang pertama itu ada debu, butuh arsip. Makanya kalau kita melakukan mengolah arsip di depo, karena kan buat tertutup, suhunya memang terbatas ya, maksimal, nggak boleh panas, nggak boleh dingin ya. Iya. Nanti kita di dampung nggak boleh lama-lama, Lama-lama nggak boleh lama-lama. apa ada efek? Arsip punya efek. Debu butuh arsip. Kalaupun sudah difumigasi, kita kan nggak tahu butuh arsip itu sudah jatuh belum. Otomatis kita melakukan pengolahan dengan tangan pakai sarung poket, nggak pakai sarung tangan umpamanya. Iya. Tapi sarung tangan itu pun besok sarung tangan itu lagi. Bahkan kita kalau umpamanya melakukan mengolah itu ada baju dokternya. Kita juga dokter di sini. Kalau dokter penyakit itu rumah sakit. Kalau dokter kearsipan itu ada di kami. Kami punya baju. Nih, Oh iya itu ya. ya, Yes. pakai masker. Gak tahu topinya karena saya udah bikin kepalanya saya pakai topi. Jadi dia punya masker, punya sarung tangan, dia punya dokter. Kebetulan di sini kita ini memang belum memadai untuk karpet ya. Karena karpet itu dulunya orang pakai karpet. Setelah dipelajari, didalami tentang kearsipan itu, ternyata di karpet itu bisa menimbulkan debu dan kutu arsip. Makanya kalau memang bagus kearsipan itu di pelur, tapi yang kasih pelur dicek jadi rata ya. Jadi supaya tidak menimbulkan seperti kecoak ini kan jahat ya. Nah kadang-kadang dia udah mati tahu dia punya telur, dia bisa netes lagi di sela-sela keramik. Itu tantangannya. Ini jadi pertanyaan terakhir penutup juga, untuk harapan itu atau rencana yang untuk kedepannya dalam pengembangan arsip yang dari Sudin Musik Jakarta Timur ini. Nah, itu kalau dikembangin kan cukup 1 jam saya menjelaskan. Ini kan gue. Nanti boleh ditambah ya Pak Sama? Boleh. Pak Heru juga Pak Heru. Nah, Siapa tahu Pak Heru ada. Pak Tri, Pak Bu Tia, Bu apa bisa. namanya sharing informasi Mbak Tia, Mas Tri Ruby. Jadi kalau harapan sih Sudin Musik itu mau terus mengedukasi masyarakat ya. Karena bagaimanapun unit kerja kami itu mungkin pelayanannya itu memberikan tadi edukasi. Misalnya kenapa arsip itu penting, karena contoh kalau arsipnya tidak dijaga, tiba-tiba dia mau mendaftarkan anaknya mau dari SD mau ke SMP, arsip-arsip anaknya tidak lengkap, itu akan jadi kendala waktu mau melakukan pendaftaran. Pasti akan lebih sulit dan akan membuat tentu merasa
tidak bisa apa namanya ya, tidak bisa mendaftarkan ya, itu baru satu sisi. Makanya kenapa kita selalu sampaikan ke ibu-ibu PKK ataupun di kelurahan ya, itu kenapa arsip itu penting, karena pada waktu tidak diperlukan seperti Pak Salam bilang, ya udah nanti ingetnya sih taruhnya di situ gitu kan. Tapi pada saat nanti mau katakan penerimaan peserta didik baru dikurang satu, tentu kan pasti jadi kendala kan. Nah itu kemudian sama juga kalau kita lihat masyarakat itu juga harus mengantisipasi ada daerah-daerah yang memang dia rawan banjir, ada yang daerah-daerah karena padat penduduk kita khawatir dia rawan kebakaran. Nah ini yang masyarakat kita minta, misalnya dia di rawan banjir, dia harus menyimpannya di tempat yang aman di rumah itu. Jadi misalnya kalau memang rawan banjir ya berarti dia harus, kalau rumahnya kebetulan ya, ada lemari, mungkin di bagian yang paling atas contohnya ya, seperti itu. Jadi harapan kami untuk studi inklusif bisa terus mengedukasi masyarakat dalam menjaga arsipnya, dan untuk unit kerja perangkat daerah yang ada di wilayah Jakarta Timur yang di bawah Pemprov DKI, kami minta mereka juga bisa melakukan pengelolaan arsip. Tujuannya ya kalau arsip itu sebenarnya bisa ditemu kembali dengan cepat, tepat, dan akurat. Jadi mungkin sama seperti adik-adik ketika nanti misalnya bekerja, ditanyakan suatu arsip misalnya ya, atau katakanlah sekarang di perpustakaan UNJ mau mencari skripsi atas nama A pada tahun sekian, itu temu kembalinya sangat cepat, itu adalah salah satu indikator bahwa dia berhasil mengolah arsip, jadi bisa ditemukan dengan cepat, akurat, dan bisa dimanfaatkan. Dan kami juga berharap dengan kita mengelola arsip ini sumber informasi buat masa mendatang. Jadi kalau ada arsip-arsip ini bisa jadi suatu pembelajaran di kemudian hari. Misalnya kalau tadi kita mengetahui bahwa ini saya bicara teknis ya, mungkin biar adik-adik juga langsung memahami, ada arsip terkait misalnya karena adik-adik ini manajemen record gitu ya, skripsi mengenai manajemen record di tahun 2000. Pengen tahu sih zaman dulu itu gimana sih pengelolaan arsipnya, adik-adik cari mungkin di perpustakaan bisa ditemukan kembali. Itu kan suatu sumber pembelajaran, oh jadi zaman dulu pengelolaan arsipnya seperti ini. Sekarang kami sudah bisa melakukan ini, jadi kan bisa dibandingkan, ada kemajuan yang sangat pesat misalnya. Jadi arsip itu selain bisa ditemu kembali, nanti suatu saat bisa jadi sumber informasi yang bermanfaat. Itu sih harapannya, mudah-mudahan dengan itu kita berharap baik masyarakat maupun KPD ini mau menjaga arsipnya, karena ternyata penting, punya nilai guna yang penting. Sama kayak waktu masyarakat lagi situasi genting, kita selalu sosialisasi, yang diselamatkan dulu apa, harta bendanya dulu atau surat-surat pentingnya, kita selalu sampaikan itu. Kadang kayak Pak Salam bilang, kulkas diusahain keluar, tapi surat ijazah yang lain, jadi hal-hal sederhana ya adik-adik, tapi ternyata itu kita saling mengingatkan. Kami juga nggak menggurui apa, tapi seperti itu. Jadi mungkin kalau menghadapi situasi-situasi yang tadi oleh itu, kita selalu selain mengamankan diri tentunya, tapi ada prioritas. Jadi tadi arsip ini adalah salah satu ya yang menurut kami harusnya diambil dulu nih, diselamatkan dulu, karena itu penting untuk menunjang kehidupan selanjutnya kan. Karena surat menyurat, kalau misalnya ada kekurangan kan tentu harus perlu ngurus lagi misalnya. Itu sih harapannya. Pak Salam mungkin ada yang ditambahkan, Pak Salam, harapan studi inklusif Pak Salam?
sekarang yang terakhir kami minta izin ke Mas Yanto Mbak. Pak, itu ada tambahan? Sepertinya izin Bu. Penjelasan pasal itu udah oke Bu. Cuman mungkin saya menambahkannya aja, mungkin dengan cara pengelolaan arsip dengan cepat ya Bu ya. Mungkin kita bersyukur dengan adanya itu kita harus dari konvensional ke media. Mungkin itu salah satu cara memudahkan kita untuk mencari informasi arsip secara cepat dan akurat. Itu juga aja Bu. Kemudian ada tambahan. Silakan. Hah? Cukup, Bu Patri, cukup ya. Jadi karena ini terakhir, saya minta waktu ke Lama dengan jam. Terakhir. Jadi gini, tadi pertanyaan bagus untuk sulitnya ke timur. Iya. Ya kan? Nah, berarti itu pertanyaan itu bagus, tapi dia dibatasi khusus Sudir dan Timur, Iya. ya kan? Sedangkan arsip itu tidak ada batasan dari dalam kandungan sampai ke yang lahan. Emang pertanyaan bagus, kami datangnya kemari. Kalau datang kemari, tanya di Kota Barat ya, juga kami jawab. Tetapi arsip itu sebenarnya dia tidak ada batasan. Kalau umpamanya lahir sampai dia mati punya arsip tersendiri. Lahir laki-laki, begitu mati perempuan. Amerika. Bisa terjadi nggak seperti itu? Kalau ada arsipnya, hal itu tidak terjadi. Ya kan? Dari nomor induk sampai NIP-nya itu terus. Pertanyaan saya. Belum lahir ya Pak? Udah rekaman ada. USG. Rekam USG. Mas Rama dulu laki itu perempuan. Kan bisa aja. Terus Mbak siapa? Mbak Imas. Kan di USG. Itu pertanyaannya. Ada hasilnya enggak? Hasil USG. Oke. Pertanyaan saya ini karena terakhir ya. Dan juga berkolaborasi dengan mahasiswa. Ke Mas Rama. Di rumah siapa yang menyimpan arsipnya? Ibu saya. Mbak Dimas siapa yang menyimpan arsipnya? Untuk keluarga mama, tapi kalau untuk saya sendiri ya pribadi sendiri. Yang benar. Satu-satu. Aku cek. Yang menyimpan arsipnya siapa? Dini? Mama sama Mama. aku juga. Mama dan saya. Kenapa mama yang menyimpan arsip? Karena ayah yang tugasnya ngasih arsip. Itulah arsip. Penting tidak arsip? Penting. Jadi cekatan untuk menangani arsip itu seorang ibu. Karena ibu bisa menggantikan seorang bapak tidak menggantikan seorang ibu. Itu arsip. Iya. Sebenarnya kalau sebentar mengenai arsip ini nggak cukup sehari. Oke, itu aja pertanyaan saya. Yang menyimpan arsip siapa? Mama. Kalau pertanyaannya, kamu di sini, mamamu di Surabaya, arsip, mama yang nyimpan. Wah, tolong kirim dong. Oh, lewat itu apa? Digitalnya. Jadi kita terlambat nggak? Enggak, digital. Terlambat tidak? Setelah digital, kamu kan di sini nih, Iya. mama di Surabaya. Cara mengirim digital gimana? Lewat foto. Foto, setelah foto diapain? Di chat WA. Setelah itu kita butuh arsip konvensionalnya. Oh ya. Print, kemana kita print? Toko-toko. Mengapa tidak waktu itu? Lumayan. Arsip itu asal dicari cepat. Nah, itu kami lakukan di sini. Kami dibikin daftarnya, kami sih begitu pimpinan pusat minta ataupun ibu selaku pimpinan minta, kami sudah nggak pusing. Patri, tolong di apa PDF dulu terus fotokopi. Kalau menciptakan iya, tapi begitu ada, ya kan? Tinggal kita buka boxnya, lemari belakangnya, tinggal ambil kasih pimpinan. Kenapa? Pertanyaan saya itu sederhana, tergantung teman-teman menyikapinya. Jadi arsip itu
jangan lagi ibu yang menyimpan. Ibu tuh sudah melahirkan, sudah menyekolahkan, masa arsipnya pun ibu yang nyimpan tuh. Ya, kalau untuk urusan rumah berarti yang paling tua yang nyimpan. Jadi gini, arsip bapak, arsip ibu nyambung nggak? Ada yang nyimpan yang enggak. Ya kan? Anak ada 5 di dalam rumah tangga. Itu arsipnya tuh nggak semua. Ya. Ada yang nyimpan enggak, kayak kakak kan nyambung, kalau yang pendidikan gitu nggak ada. Oke, nggak nyambung. Di satu tempat apa digabung? Di beberapa tempat tertentu. Beberapa tempat. Itu namanya sudah tersortir. Jadi disimpan di suatu wadah. Kayak kami nih, sudah disortir, sudah bikin daftar arsip. Kan nggak mungkin satu lembar itu satu map satu box. Kan nggak mungkin. Walaupun nanti disimpan di rumah di satu koper, ada daftar di situ. Folder, beli nanti folder itu. Kayak ramah nih, TK-nya, SD-nya, SMP, SMA-nya. Begitu pergi merantau, itu bawa. Jadi jangan dikatakan rumah, Bu, tolong kirimin ini. Kita udah merintah orang tua itu. Aduh, oke? Ada lagi? Nah, begini, kamu boleh buat dokumentasi nggak ya? Sama bapak sama ibu, terus sama tempat pengelolaan arsip. Itu perlu, karena itu kami pun perlu. Itu kami udah dikunjungi sore UNJ. Kalau kami bilang nanti kampus UNJ kan? Iya, Pak. Kami didatangin ke kampus UNJ. Kami cerita keluar sana apa. Terus kata orang, ada datanya. Mana fotonya? Jadi kalau arsip juga, kalaupun nggak bisa, itu perlu. Oke, ada yang lain? Ada yang Bapak, saya boleh bertanya sedikit Jangan. sedikit penasaran sama itu dulu. Yang Les juga sama mentoring asistensi keasipan itu salah satu pembentukan SDM. Jadi lasnya ini kita perlu lapangan. Oh. Layanan jadi keluarga itu dan kita di bidang. Nah, jadi kalau kita keluarga, kita juga nggak boleh maksain keluarga. Kalian nggak bisa. Kita bersurat dulu. Nanti wali kota yang menjembatani, baru nanti kita kelurahan. Nanti dalam R1 R1 berapa, kita turun ngasih. Jadi kita bawa scan, bawa semua, dan kita bawa flash disk. Setelah kita lakukan, lalu kita tulis ya, lain arsip keluarga. Kita lebih dominan untuk apa sih fungsinya arsip? Peduli nggak warga kita sama arsip? Jangan nanti ini arsipnya nggak ada, ini tanah dari kakek moyang saya begitu digusur, bukti nggak ada. Oke, itu yang mudah-mudahan nanti memperkuat arsip itu penting tidak. Kalau buku hilang 1, toko 1000. Kalau ini hilang, nah, kalau ini monitoring sama hal. Kami kalau monitoring tentang pengolahan arsip, bagaimana cara menggunakan map, bagaimana cara menggunakan box, bagaimana cara menyimpan. Kadang-kadang box itu setelah dikasih box, susun tahu ada kode etiknya, cara menggunakan map seperti apa. Dan nanti kecekek di situ di dalam tersimpan bertahun-tahun kan. Nah, dia mesti ada udaranya juga di dalam, biar pasti juga. Dan dia map sama box itu sesuai. Nah, di piling kabinnya juga begitu. Nah, itu kami lakukan. Dia ada gambarnya juga kan. Ada siapa yang ganteng itu Patri, dia siapa supaya. Mungkin ini sebagai gambaran. Patrin silakan Patrin untuk apa? Simulasi sedikit ya. Arsip apa? Oh, Piling kabinet, surat masuk, surat keluar. contoh dari surat keluar yang sudah memberkas. Oh. Itu ada KA, kearsipan. Klasifikasinya tuh. Oh, Arsipan, ini KA kodenya. 01. Ini kode KA01. Ininya namanya pembinaan kearsipan.
dari KA, Karsipa, pembinaan Karsipa. Ini contohnya. Kemudian ada gate berikutnya krimen sekunder. Ini KA 0108. Jadi turunan dari KA 0108. Nah, ininya pengawasan Karsipa. KA 0108 terkait pengawasan Karsipa. Kemudian di sini ada yang biru namanya map folder. Map folder itu kegunaannya untuk menyimpan surat yang sudah ada. Contoh kita buka ya. Oh, iya. Ini. KA 0108. Sama ya? KA 0108. Ini mengenai pengawasan kearsipan. Nah, ini contoh surat KA 0108. Ini kodenya, nomornya E/0188. Ini nomor dari surat yang sudah kita proses di sini. Contohnya permohonan narasumber untuk kegiatan rapat persiapan pengawasan kearsipan. Sama ya? Sama ya, pengawasan kearsipan. Jadi per surat per ini ya, per judul. Sama kayak ini juga. Contoh kalau ini kan permohonan narasumber ya. Ini surat tugas. Sama 0108. Sama ya. Sama di sini 0108. Jadi kalau pada dasarnya, jadi kalau nomornya sama 0108, kita masukkan ke folder yang sama. Ini namanya map folder. Laporan hasil pengawasan. Hasilnya ya ini surat ini. Ini sebagai contoh. Kita buka lagi di halaman yang kedua. Dengan tadi kita sudah pengawasan yang 0108. Sekarang kita yang ke berikutnya. Jadi 0110 tentang pemasyarakatan kearsipan. Di sini map foldernya kita lihat fasilitasi peran serta masyarakat. Jadi tentang masyarakat, tentang warga, tentang masyarakat semua. Saya adik juga kesini itu masyarakat. Kalau buka roti. Iya. Lihat apa ya? 0110 sama ya? 0110. Contoh tentang permohonan narasumber La 3. La 3 itu apa yang tadi sudah kita bahas? Itu terkait dengan masyarakat. Digitalisasi untuk digital kita pakai kartu, scan, kita kirim, nanti kita kirim ke PDF lewat SDIS atau CD. Ini tentang permohonan narasumber La 3. Acara layanan arsip keluarga, berarti kan masyarakat. Ini kita taruh di yang terkait fasilitas peran serta masyarakat. Ini semua sudah ada pergub-pergubnya. Jadi kita tidak tinggal mengikuti. Kalau pengkodeannya itu memang dari sini juga. Enggak, kodenya sudah ditambah. Kita hanya tinggal mengikuti. Karena kita di sini tentang surat-surat kearsipan, maka kodenya kita KA. Kalau perpustakaan, maka kodenya PP. Jadi per seksi, per bidang, per bagian itu sudah masing-masing. Kalau TU ada kepegawaian, ke tata usaha, ada ke rumah tangga. Nah itu beda-beda lagi. Ada kodenya KG. Ini contoh ya surat kedua. Kita coba buka lagi. Kalau ini sama ya. Kalau mau tahu juga apa sih? KA Karsipan 03 pengelolaan arsip Statis. 01
0307 akses arsip strategis terkait pameran aset. Arsip. Buka. Di sini ada permohonan arsip foto bersejarah sama ya 0307 terkait pameran bersejarah. Bersejarah itu harusnya kan foto, arsip foto. Berarti kan yang mau ditampilkan kan. Tampilkan. Jadi masyarakat atau orang luar bisa lihat dan tahu. Kayak adik-adik ini nggak Bersejarah. kita foto membutuhkan dukungan arsip foto bersejarah tentang kawasan lingkungan kota administrasi Jakarta Timur sebanyak 20 foto dalam bentuk satu kali. Oke. Jadi memang mau digunakan buat acara pameran. Ya. Jadi kita memang membutuhkan foto-foto atau bingkai dan itu dipamerkan. Dan sudah Administrasinya Arsip. lengkap ya. Nah, kalau ini saya belum jelaskan, ini namanya map gantung yang Map warna hijau ini gantung. namanya map gantung. Map gantung primer, sekunder, tersier. Ada folder. Primer, Folder adalah sekunder, untuk tersier. mau digunakan untuk Terakhirnya tersimpan. terakhirnya itu contoh Impak Nah, keluar. Sekarang kita coba untuk surat masuk. Kita udah siap, ini Pak Heru sudah menyiapkan surat masuk. Sama ya, KA kearsipan. KA 02 tentang pengelolaan arsip Dinamis. Kemudian turunannya lagi KA 0202 tentang Pemeliharaan pemeliharaan. Apa yang dipelihara? arsip. Map foldernya tentang penyimpanan arsip. Heru bukan Heru ya? Contoh dari ini ada. Oh, ada catatannya juga. Ya, ini dari pimpinan negara. Dari Ibu Lamindo, ini dari. Jadi nanti didisposisikan ke contoh yang terhormat Ibu Dewi, Bapak Wahyu. Jadi nanti untuk di TL diberikan kepada beliau selaku staf. Ini surat masuk. Contoh dari Sudin Sosial ya. 0202. Nah, ini sama. 0202. Terkait tentang dengan ini kami mengajukan permohonan kebutuhan sarana prasarana pengelolaan arsip. Penyimpanan arsip berupa banyak 100 buah untuk melancarkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip. Box itu buat apa sih? Nyimpan apa? Makanya dibutuhkan, makanya di sini klasifikasinya penyimpanan arsip. Karena box untuk nyimpan arsip dan Box arsip tuh. satu lagi Itu bukannya finding kabinet. Ini finding kabinet atau ini arsip? nama ini Heeh. feeling. Oh, feeling kabinet. Sampel atau contoh? Satu lagi dari Sudin Pendidikan Wilayah 1 0202 permohonan box arsip dan map arsip. Nah, sama. Pencarian arsip membutuhkan, maka dengan ini kami sampaikan permohonan sarana prasarana penunjang box arsip, map arsip. Kebutuhannya 100. Ini tandanya kita sudah beliau minta box arsip. Nah, kita bisa salur. Ini dari kita. Jadi disebutnya map surat masuk. Surat masuk kita bedakan. Sini keluar,
Ini. Jadi tidak boleh dicampur begini, tidak boleh campur begini. Maaf, tangan saya terlalu kuat. Nggak boleh begini, nggak boleh. Karena nanti penomorannya berbeda ya, Pak ya. Iya. Makanya kita taruh di. Nah, gitu. Sudah jelas. salah satu contoh ya, walaupun nanti ketika melakukan pemberkasan izin ya tetap kita surat keluar dan masuk memberkas dalam satu berkas ya. Jadi kalau seperti tadi mau cari apa sih terkait arsip tentang Asigap akan memberkas, tinggal diambil, oh itu ada surat permohonannya, terus ada laporannya, mungkin ada kalau misalnya ada fotonya, kegiatannya dan seterusnya. Itu sebagai gambaran ya adik-adik, kita berusaha menerapkan yang tadi klasifikasi arsip juga sudah kelihatan kan ya. Oh ini klasifikasinya tentang kearsipan. Nanti kalau adik-adik mungkin ke tempat lain ada klasifikasi tersendiri, itu gunanya tadi semuanya untuk temu kembali biar lebih cepat. Makasih ya Pak Tri, ini teman-teman dapat informasi jadi biar bisa langsung dapat bayangan. Silakan Pak Salam. Itu tadi makanya saya tanya arsipnya bagaimana? Ibu cepat temu kembali enggak? Cepat Pak, lah kita di sini ibu suruh, Bu tolong. Ibunya Iya, repot ya. ibunya lagi di pasar. Nah makanya arsip itu kalau bisa pada dewasa. Ini sebenarnya bukan untuk suri timur aja ya. Kebetulan berkunjungnya ke sini, sekaligus saya menjelaskan sama ibu sama teman-teman, tolong arsipnya jangan lagi orang tua yang menyimpan, simpanlah diri sendiri. Kenapa? Arsip itu punya nyawa, kita pun punya nyawa. Arsip punya umur, kita punya umur. Jadi umur dan arsip itu nanti sama-sama. Begitu kita tiada, arsip pun sudah tiada. Kita nggak tiada nih, tapi arsip kita, walaupun kita ada umpama, tapi yang namanya bernyawa pasti akan mati. Begitu mau dikuburin di Jakarta, ditanya suratnya ada nggak? Kalau nggak ada surat utaran mana? Itulah arsip. Di Jakarta orang sudah dimakamkan, ada surat kematian, ya kan? Kalau nggak ada yang nyimpan, ini nyusul nih, di mana dimakamkan sama bapak saya, kematian nggak ada, nggak bisa nyusul kan untuk dimakam. Jadi sekarang itu arsip itu menyumbang di muka bumi dari dalam kandungan sampai ke kematian. Begitu kita lahir mesti ada akte tanda lahir. Begitu kita mati ada surat kematian. Jadi ada pembuka, ada penutup. Jadi cukup sekian ya. Kalau memang kapan-kapan kesini lagi monggo silakan. Oh selesai ini Pak, mau sharing ke kami sini mau silakan. Apa ya? Karena arsip itu tertutup, tapi arsip itu sangat terbuka, jadi buat tutup, jadi fleksibel ya. Oke itu aja. Habis ini kami boleh dokumentasi nggak bareng Bapak sama Ibu? Oh boleh, Sama boleh tempat-tempat pengarsipannya. boleh. Mau di sini, mau di mana Bu ya? Boleh. Ya. Kalau mau bersama seluruh teman-teman mungkin di teman-teman arsip bisa di luar ya Pak, Di biar luar. ada legaan. Ya, Bu. Dika. Ini ruang layanan.